Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada. Kembali dari ruang siar suara hati simpatiku, dapur tempat pengolahan materi mengenal lebih dekat tentang kepribadian. Bagian ketiga yang akan saya bawakan pada siang hari ini masih bersama saya, Bambang Kekarting Harto. Untuk mengingat review kembali kemarin pada pelajaran atau bagian kedua, kita sudah membicarakan tentang 4 karakter dari masing-masing manusia untuk bisa melangkah lebih jauh. Bagaimana cara pengolahannya untuk bisa menerapkan unsur-unsur kepribadian di dalam perjalanan hidup dan kehidupannya di tengah komunitasnya. Baik, akan saya cuplik sebentar untuk mengingatkan bagi pemirsa yang budiman bahwa kemarin sudah kita pelajari tentang 4 karakter manusia. Yang pertama itu extrovert, kemudian generalis, yang ketiga fleksibel, dan yang keempat friendly. Untuk lebih jelasnya buat Anda yang belum melihat, maka lihat kembali aja konten saya yang kedua. Di beberapa bagian sudah saya jelaskan dengan detail. Kali ini kita memasuki sesi ketiga yang erat kaitannya dengan karakter-karakter yang sudah tersebut di bagian kedua. Namun sebelumnya, sebagaimana biasa, ruang redaksi sudah menerima berbagai macam pertanyaan, baik dari telepon, WA, FB maupun Messenger. Kembali akan saya rinci satu persatu, dan diantaranya yang dapat mewakili pertanyaan yang sudah sedemikian banyaknya itu, maka akan saya bacakan inti dari pertanyaan yang banyak itu seperti ini. Pertanyaannya, jenis suara dan kualitas suara sangat menentukan kesempurnaan hasil sebuah komunikasi. Ada berapa jenis dan kualitas suara dan bagaimana cara meningkatkan nilainya? Bagus sekali. Baik, kita bahas satu persatu. Semoga aja dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Anda yang memang menginginkan perubahan dalam setiap penampilannya. Penampilan saat ini sangat memegang peranan karena persaingan hidup dan kehidupan semakin ketat dan tajam. Oleh karena itu, bagi mereka yang mampu mensiasati keadaan, maka dialah yang keluar sebagai pemenang. Dan tidak mungkin kita tidak berkomunikasi, karena nilai komunikasi itu sangat penting untuk berhasilnya sebuah misi bagi semua tingkatan. Kali ini akan saya jelaskan satu persatu jenis suara yang ada kepada, atau yang lebih jelas lagi, diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada setiap manusia. Pada dasarnya jenis suara itu ada 4, 2 untuk pria dan 2 untuk wanita. Kalau untuk jenis suara sendiri, itu yang pertama untuk wanita. Wanita itu ada 2, pria ada 2. Sedangkan yang wanita itu suara yang pertama sopran, itu suara wanita dengan nada tinggi. Kemudian yang kedua suara jenis alto, itu suara wanita dengan nada rendah terdengar lebih berat. Suara pria pun demikian juga, ada 2. Yang satu suara pria disebut tenor, adalah suara pria dengan nada tinggi terkesan ringan. Yang kedua dengan nada bass, suara pria dengan nada rendah dan terkesan berat. Jadi masing-masing jenis suara ini sendiri nanti tata cara melakukan pembenahannya berbeda-beda, karena jenis suara itu tidak akan bisa dirubah, karena itu sudah merupakan dasar. Setiap orang memiliki karakter suara yang berbeda-beda, sebab produk suara sudah terbentuk dari susunan tulang gigi, pita suara, rongga mulut, dan rongga hidung seseorang. Jadi kalau dibetulkan tidak bisa, tapi kita akan olah sedemikian rupa sehingga suara yang dihasilkan itu keluar merdu.
Nah, untuk hal ini sudah banyak sekali olah-olah vokal yang mengajarkan tentang hal ini. Silahkan datangi salah satu di antaranya, kalau perlu minta bantuan sama Google. Tapi yang jelas hal ini bisa dilakukan oleh tutor-tutor tentang pengasuh-pengasuh atau guru-guru olah vokal. Baik, saya akan lanjutkan lagi bahwa jenis suara itu ada 4 tadi. Ingat, 2 untuk wanita dan 2 untuk pria. Yang wanita adalah sopran dan alto, sedangkan yang pria adalah tenor dan bass. Kemudian selain penggolongan suara, menurut jenisnya juga dapat digolongkan berdasarkan kualitas suara, yaitu kualitas suara ada beberapa diantaranya. Mohon diperhatikan apakah Anda termasuk di dalam golongan ini. Yang pertama itu earnest monoton. Itu suara yang senada, kesannya datar-datar saja. Apakah Anda termasuk hal ini? Silahkan disimak baik-baik. Nanti diberi contoh sendiri aja, dengarkan sendiri hasil rekamannya. Kemudian suara yang kedua adalah olive oil. Itu suara yang mencicit, licin. Jadi suaranya keras tapi kecil. Kemudian yang berikutnya adalah suara make the knife. Itu suara yang kuat, keras dan tajam. Nah, apakah Anda termasuk di dalamnya? Silakan saja nanti melakukan rekaman sendiri, kemudian didengarkan sendiri apakah termasuk jenis ini. Kemudian jenis berikutnya adalah whispering jack. Itu suara yang sayup-sayup terdengar lembut. Ini biasa dimiliki oleh kaum Hawa. Kemudian suara berikutnya adalah unforgettable. Suara yang memiliki ciri khas tersendiri, terkesan unik. Nah, ini tidak dimiliki oleh setiap orang karena masing-masing itu sudah terbentuk dengan sendirinya, seperti yang saya sebutkan tadi, termasuk dari susunan gigi, tulang rahang dan sebagainya. Kemudian suara berikutnya B. George Wood. Suara yang cempreng dan tinggi melengking. Begitu beberapa kualitas suara. Nah, nanti akan kita lanjutkan lagi dengan beberapa tutorial berikutnya. Untuk mendapatkan suara yang diinginkan sesuai dengan keadaan yang ada, maka jelaslah bahwa jenis suara tidak dapat dirubah, karena itu sudah merupakan harga mati bawaan dari lahir. Maka pelajaran kita di sini adalah memperbaiki kualitas pembentukannya. Oleh karena itu, kita wajib mengetahui terlebih dahulu dari teknik produksi suara dengan standar perhatian kepada 1. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemungkinan besar akan kita susulkan kepada materi pelajaran yang keempat karena durasi sudah tidak menginginkan lagi. Dan kembali saya berharap para pemirsa yang budiman mau memberikan saran, kritik atau pertanyaan apapun yang berkaitan dengan kualitas kepribadian kita, baik lewat HP atau WA, silakan saja. Dan sebagai penutup, mohon maaf apabila ada kesalahan di sana sini. Saya Bambang Kekar Tingharto undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.